Dah, ketemu lagi sama Maui Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi hari Senin, berarti saatnya Maui kembali untuk menceritakan sebuah film buat kalian semua. Untuk hari ini, Maui akan mengangkat sebuah drama yang berjudul Never Does yang rilis tahun 2021. Jadi drama ini lagi tayang banget di Korea Selatan. Bahkan di Indonesia ini lagi gencar banget diomonginnya. Karena film ini itu bergenre 19 plus, jadi 19 ke atas ya, dimana anak-anak yang di bawah umur 19 tuh nggak boleh nonton film ini. Jadi banyak banget tuh yang kecewa karena Nevertheless ini harus buat genre yang umur 19 tahun ke atas. Tapi itu semua tidak mempengaruhi ratingnya film tersebut. Jadi walaupun banyak anak cilik yang nggak bisa nonton, tetap rating film drama Nevertheless ini tuh tetap bagus banget. Bahkan minggu ini tuh udah tayang episode 3. Nah, jadi Nevertheless itu seminggu sekali tayangnya. Nah, kalau kalian mau nonton yang gratis, ya nonton aja setelahnya. Oke, untuk kisahnya seperti apa, kita lanjut aja ke dalam filmnya. Let's go. 눈높이 사라졌다. 얜 유나비, 얜 박지연. 너네 이름이 나비야. Di sini kita diperlihatkan ada seorang perempuan yang lagi menikmati cuaca di pagi hari. Perempuan tersebut bernama Nabi yang diperankan oleh Han So-hee. Nabi merupakan mahasiswa jurusan seni yang terpopuler, jadi tak heran banyak yang mengenal dia. Dan tokoh laki-laki dalam drama ini yaitu Jae-yoon yang diperankan oleh Song Kang. Yang kita udah ketahui, Song Kang merupakan salah satu aktor yang banyak digemari para kalangan remaja. Oke, kita balik lagi ke filmnya. Nabi dulunya mempunyai seorang pacar, tapi dia dihianati, yaitu pacarnya selingkuh dengan adik kelasnya di galerinya. Bahkan ternyata cowok itu dekat dengan Nabi hanya karena Nabi cuma dijadikan bahan model seninya aja. Semenjak itu Nabi jadi waspada atau berhati-hati dekat dengan laki-laki. Suatu malam Nabi lagi di sebuah kafe, dan di tempat inilah kisahnya Nabi dimulai, yaitu Nabi bertemu dengan Jae-yoon, dimana Jae-yoon janjian sama teman ceweknya untuk bertemu tempat itu. Dimulai dari salah orang, akhirnya mereka dekat dan main bersama, ngobrol, bahkan membuat tato kupu-kupu di tangan Nabi. Jae-yoon yang sangat menyukai kupu-kupu, bahkan di belakang lehernya ada tato kupu-kupu juga. Setelah Nabi selesai dari toilet, dia mendengar Jae-yoon menelpon seorang cewek dengan mesra. Dan dari situ Nabi mengetahui bahwa Jae-yoon memiliki seorang pacar. Akhirnya dia pergi meninggalkan Jae-yoon. Nabi yang sadar dari lamunannya, dia berusaha melupakan Jae-yoon. Sebenarnya Nabi belum mengetahui nama Jae-yoon. Ketika temannya Nabi mengajak Nabi untuk nongkrong bareng juniornya, Nabi selalu menolak karena Nabi merupakan orang tertutup dan pendiam. Tapi kali ini dia mencoba ikut ngumpul bareng temannya. Tanpa diduga, malahan Nabi bertemu kembali dengan Jae-yoon. Dan Nabi tidak menduga bahwa Jae-yoon adalah juniornya. Karena tidak mau menimbulkan isu yang tidak baik, akhirnya Nabi memutuskan untuk tidak mengenal Jae-yoon di depan teman-temannya. Karena pertemuan malam itu membuat Nabi mencari-cari keberadaan Jae-yoon. Bahkan dia ke rooftop tempat di mana biasanya mahasiswa merokok. Padahal Nabi kurang suka tempat tersebut. Keesokan malamnya Nabi mengikuti acara perkumpulan tersebut dan di sana bertemu dengan Jae-yoon. Karena perkumpulan tersebut Nabi mengetahui nama Jae-yoon. Karena suasana yang menegangkan buat Nabi, akhirnya Nabi memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Ketika selesai acara, akhirnya Nabi dan Jae-yoon pulang bareng. Dan di sana Jae-yoon mengetahui bahwa Nabi masih membiarkan tato kupu-kupunya di lengannya. Dan Jae-yoon juga bilang bahwa dia senang bertemu dengan Nabi. Besok malamnya Nabi dan Jae-yoon pergi kencan. Di sana mereka mulai dekat kembali.
sampai Jaehyun bertemu dengan seorang perempuan yang mengajak Jaehyun untuk pergi kumpul bareng sama teman-teman cewek lainnya. Nabi yang melihat kedekatan cewek tersebut, yang ternyata cewek itu juga mempunyai tato kupu-kupu sama seperti Nabi, membuat Nabi curiga. Akhirnya Nabi memutuskan untuk pergi, tetapi dicegah oleh Jaehyun. Di perjalanan pulang, Jaehyun bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi ingin segera pergi waktu itu. Dan Nabi bilang bahwa kalian terlihat dekat, bahkan perempuan tersebut memiliki tato kupu-kupu. Jaehyun yang mendengar pernyataan tersebut, dia langsung berbicara bahwa dia sendiri, yaitu perempuan temannya yang tadi, yang menggambarkan kupu-kupu tangannya. Dan Nabi yang mendengarnya tidak langsung percaya, bahkan dia pergi meninggalkan Jaehyun. Karena kejadian tersebut membuat Nabi memikirkan omongan teman-temannya Nabi bahwa Jaehyun hanya mendekati perempuan dan memberikan harapan tetapi tidak ada status. Mulai dari sanalah Nabi memikirkan kembali untuk berdekatan dengan Jaehyun. Tanpa dipungkiri, ketika Nabi melihat Jaehyun, malamnya acara perkumpulan antara junior dan senior diadakan di tempatnya Nabi. Dan di sana sudah ada Jaehyun, mereka berbicara, ngobrol, bercanda-bercanda. Dan ketika Nabi keluar, Nabi mau kembali lagi ke tempat apartemennya, dia melihat di persimpangan jalan ada Jaehyun. Dan dia mengintip, di sana ternyata Jaehyun lagi berdekatan. Bahkan hampir ciuman sama cewek. Jaehyun yang melihat keberadaannya Nabi dan langsung menghentikan kegiatannya dan menyuruh cewek itu untuk kembali ke tempatnya Nabi. Ketika Nabi ingin memasuki ke apartemennya, Jaehyun mencegahnya. Dan Jaehyun menjelaskan bahwa yang dilakukan dia sama perempuan tersebut itu hanyalah game. Jadi, ciuman tersebut hanya sebatas game. Nabi yang mengetahui itu, dia merasa cemburu, bahkan jengkel. Dan dia memikirkan kembali perkataan teman-temannya, apakah benar Jaehyun ini hanya mempermainkan seorang perempuan. Dan Jaehyun berbicara, nah perasaan tersebut yang mendorong Nabi untuk mau melakukan itu. Karena kejadian malam itu membuat Nabi heran, kenapa Jaehyun tidak menghubungi Nabi lagi. Bahkan dia menghilang begitu saja. Tidak ada kabar, tidak ada sapa atau perhatian yang kayak dulu. Itu membuat Nabi benar-benar berpikir kembali lagi. Apakah hubungan ini akan teruskan atau berakhir aja sampai saat itu? Akhirnya ada seorang laki-laki, yaitu juniornya Nabi, yang mendekati Nabi. Ketika Nabi ingin masuk ke kelasnya, dia melihat dan menerima pelan-pelan Jaehyun dalam kehidupannya. Dan di episode 3 pun selesai.